Apa pelajaran yang bisa kita petik dari kebakaran lapas yang menewaskan 44 orang tersebut? Kita langsung berbincang dengan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKB, Jazilul Fawait, dan peneliti Center for Detention Studies, Ali Ara Nopal. Selamat malam, Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, saya langsung ke Pak Ali dulu. Pak Ali, kalau dibilang penyebabnya adalah korsleting listrik, seolah-olah ini menjadi bencana yang tidak bisa diatasi. Anda sepakat dengan itu? Kalau pertama tidak sepakat dulu ya. Sebenarnya bencana itu bisa diatasi kalau alasan korsleting listrik. Ya, catatan kawan-kawan itu ada 13 lebih kejadian kebakaran listrik. Ada yang disebabkan oleh korsleting, ada yang disebabkan oleh kerusuhan, ya. Tapi dari saya melihat ada dua faktor, bahwa kebakaran itu ada dua hal, ada aspek safety dan ada aspek security-nya, Mas. Oke, jadi keselamatan, keamanan terabaikan sehingga kemudian kebakaran ini, kematian ini bisa terjadi. Betul, jadi ada hal yang harusnya bisa diantisipasi sebelumnya. Oke, keselamatan, keamanan para warga binaan itu tentu menjadi tanggung jawab negara. Ketika kemudian terjadi seperti ini, apa yang harus kita tuntut? Ada tiga hal di keamanan dalam catatan saya. Pertama, bahwa dalam konteks penempatan manusia, ya, apalagi di blok C2 itu kalau kita lihat kapasitas hunian 38 tapi diisi oleh 122 napi, ya. Artinya dalam blok itu aja sudah tidak layak lah untuk ditempati dengan jumlah yang demikian banyak. Sehingga kita pasti tahu harus ada butuh sarana yang harus diantisipasi. Apalagi rawan kebakaran di bangunan yang sudah tua ini kalau kata Pak Menteri, gitu. Bangunan yang sudah tua ini tentu harus diantisipasi. Ada dua hal yang saya catat, hidran air dan APAR. Hidran air dan APAR ini memang di dalam komposisi penyediaan bangunan seperti bangunan-bangunan khusus, apalagi yang menempatkan manusia di dalam, itu adalah hal yang sangat penting. Aspek safety ini kayaknya diabaikan, jadi itu harus kita perhatikan lagi. Hidran dan APAR ini tidak layak lah kalau dalam standar penempatan di struktur lapas. Kemudian yang kedua, kontrol jaringan listrik, ya. Usia bangunan tua, kontrol jaringan listrik sebenarnya ada di dalam standar pedoman mitigasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kalau saya bahasakan dengan SOP, gitu ya. Itu ada satgas yang khusus mengontrol jaringan listrik. Dan itu sudah diatur di peraturan Direktorat Jenderal tahun 2019. Nah, ini juga kita tahu bahwa mungkin kebutuhan satgas dengan jumlah yang cuma 12 orang menjaga satu blok, nggak tahu lah, jumlah petugas juga tidak begitu banyak, tapi harusnya tugas satgas untuk menjaga atau merawat kapasitas listrik ini harusnya terus diperhatikan, ya. Yang ketiga soal preemptif. Kita di lapas itu latihan mitigasi itu sangat-sangat kurang, mitigasi bencana, ya. Jadi ketika terjadi kebakaran tidak tahu harus melakukan apa, gitu. Itu sama seperti ketika kasus Aceh terkena tsunami. Ketika Aceh dan Padang terkena tsunami itu banyak yang mati juga, Nabi. Itu karena kita tidak tahu bagaimana mitigasi bencana ketika lapas dalam posisi terkunci. Dan ini juga sempat kalau kita lihat kasus di Palu kemarin, ya, ketika terjadi gempa bumi besar, itu untung kawan-kawan dalam posisi siap untuk membuka kunci. Jadi mitigasi bencana ini dalam konteks preemptif itu kurang. Ya, jadi aspek safety ini yang menurut saya tiga hal ini harusnya diperhatikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dalam aspek security saya lihat ada dua. Mengunci napi dengan asumsi aman, itu menurut saya suatu hal yang harus diperhatikan lagi. Napi terkunci dan aman itu harusnya hati-hati kita berkesimpulan begitu. Karena kalau kunci dalam komposisi bangunan yang safety, itu akan menjadi aman. Tapi mengunci dalam posisi bangunan yang tidak safety, itu malah posisi tidak aman. Jadi kita harus melihat bahwa sistem penguncian dan konsolidasi kunci itu harus menjadi faktor penting dalam pengamanan di lapas. Yang kedua, maaf Mas, aman dan tertib. Ya. Saya ke Pak Jazilul dulu. Pak Jazilul, penuh kapasitas over capacity satu hal, tapi ternyata ada SOP yang tidak dijalankan. Bagaimana ini Pak Jazilul?
Ya, pertama kami ikut prihatin atas peristiwa ini. Ini tragedi menurut saya di lapas dan sampai hari ini secara etis belum ada satupun pejabat yang menyatakan permohonan maaf. Karena kita tahu bahwa negara ini, bahwa keselamatan jiwa adalah hukum tertinggi dan ini tidak sedikit. Ini ada 41 orang. 44 hari ini. 44 orang. Ya. Nah, 44 hari ini, Pak. ya 44 hari ini. Tapi tidak satupun saya mendengar ini soal tanggung jawab secara etik untuk menyatakan pertanggungjawaban dan permohonan maaf. Bahwa di situ harus diselesaikan konteks hukum atau kalau ada peristiwa pidananya itu urusan polisi. Tetapi hari ini seakan-akan kita ini larut dengan alasan-alasan yang satu misalkan keterbatasan anggaran, dua over capacity. Nah, ini menurut saya justru itu yang harus kita cari solusinya. Ya. Karena kita tahu bukan hanya Kementerian Kumham dan Kumham saja yang terbatas dananya. Kementerian lain, lembaga lain juga terbatas. Tetapi seperti yang disampaikan Pak Ali tadi, kemampuan untuk early warning system di lapas menurut saya agak lemah. Nah, sudah tahu dana terbatas, tidak mengerti cara atau mengatur prioritas, termasuk juga melakukan safety dan security di lapas-lapas yang sekiranya akan membuat kerugian jiwa. Nah, perlu diingat bahwa prinsip diadakannya lembaga pemasyarakatan itu agar seorang warga binaan itu kembali menjadi manusia yang utuh, sadar terhadap kesalahannya, dan tidak akan mengulanginya. Ya. Nah, yang saya tahu, saya sering kali melihat lapas yang over capacity, itu memang nggak manusiawi. Itu satu ruangan kecil, itu kadang tidurnya gantian. Ada yang berdiri, ada yang tidur. Menurut saya, lapas yang seperti itu bukan menjadikan manusia kembali kepada seutuhnya sebagai manusia, tetapi justru kurang manusiawi. Nah, tidak manusiawi seperti ini terkait dengan terobosan. anggaran nggak Pak Jazilul? Nah, anggaran memang ada keterbatasan anggaran, tetapi kita tidak boleh untuk mengatakan anggaran adalah penyebabnya. Kalau begitu, negara ini juga kekurangan anggaran. Negara ini defisit. Makanya saya menyampaikan dan kepada pakar hukum pidana khususnya para praktisi, cobalah kita cari terobosan dari keterbatasan anggaran dan overstay yang ada. Ada yang disebut, dan ini sering disampaikan juga, yang disebut dengan criminal justice system. Jadi sebenarnya lapas ini adalah tempat pembuangan akhir dari mulai penyidikan, penuntutan, pengadilan, baru ke lapas. Nah, ini mestinya sejak dari mulai penyidikan, penuntutan, sampai pengadilan, untuk pidana-pidana yang bisa ditoleransi, tidak hukum badan, mestinya tidak usah hukum badan. Tidak usah masuk penjara begitu ya? Supaya tidak mengalami over capacity. Oke, Pak Jazilul. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan dengan memasukkan criminal justice system ini di dalam rancangan atau draft rancangan undang-undang hukum pidana KUHP. Baik, saya ke Pak Ali lagi. Pak Ali, kalau kita mau bicara tentang keselamatan, kemudian juga keamanan, tentu saja di sini ada faktor uang, karena untuk membuat aman, APAR dan segala macam itu pemeriksaan saluran listrik tentu ada uang. Anda sepakat bahwa anggaran tidak terlalu penting untuk mengatasi persoalan seperti ini? Anggaran memang penting, Mas ya. Tapi kan kita tahu bahwa dalam konteks keterbatasan itu kan dalam setiap tahunnya kan operasionalisasi lapas sudah ditentukan. Ya, artinya sudah ada anggaran yang ditetapkan per tahunnya. Nah, yang dijadikan masalah ini adalah faktor preemptif dan preventif, jangan sampai terjadi kebakarannya, Mas.
Iya. Jadi lebih kepada pelaksanaan tadi saya katakan, bagaimana mengontrol, memberikan perhatian khusus kepada jaringan listrik yang ada. Memperbaiki Kita tahu jaringan misalnya kan tadi saya perlu katakan, uang, perlu uang juga untuk memperbaiki jaringan. ya anggarannya kan ada Mas, ada anggarannya, tapi tidak terlalu banyak, gitu. Kan Apakah sudah direncanakan dalam anggaran satu yang tahun. ada dan tidak terlalu banyak itu tidak digunakan semestinya atau bagaimana ya? Nah, difokuskan, maksud saya memang diprioritaskan. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Jazilul. Kalau Iya. kita jadikan alasan anggaran tidak ada dan minta tambah anggaran, semua kementerian butuh anggaran, Mas. Oke. Nah, gitu ya. Jadi maksud saya anggaran sudah ada, tinggal diprioritaskan. Yang saya katakan tadi bahwa misalnya kalau kita tahu bahwa dalam satu blok C238 isinya, kapasitasnya dan isinya 122, maka bagaimana kita bisa mengatur posisi arus listrik yang masuk di luar standar ini kan jadinya kan? Kebutuhan listrik yang ada di dalam itu akhirnya sudah tidak di dalam standarnya lapas lagi. Nah itu bagaimana cara mengaturnya? Antisipasi itulah yang maksud saya harusnya menjadi fokus kita sehingga tidak terjadi korsleting yang ada di dalam sel atau blok. Oke. Pak Jazilul, dalam pertemuan-pertemuan dengan Menkumham, apakah soal penggunaan anggaran yang tidak terlalu banyak tapi tepat sasaran ini selalu menjadi perhatian dari DPR? Ya tentu, bahwa Kementerian Kumham itu kan mitra kami, jadi memang untuk memenuhi seluruh anggaran memang tidak, tetapi kami tetap mengingatkan agar menggunakan skala prioritas. Nah, inilah yang menurut saya penting dilakukan. Mas Latif, asal tahu saja seandainya Mas Latif atau Mas Ali ini ke lapas yang over capacity, tidak usah bicara kebakaran. Posisi mereka tidur, posisi mereka hidup di kamar itu sudah tidak manusiawi. Itu sebenarnya sudah bertentangan dengan konstitusi. Oleh sebab itu, maka harus ada jalan keluar desainnya. Ya. Nah, mungkin dipilih yang mungkin rentan, yang sudah tua, dikeluarkan. Mungkin dikasih hukuman sosial atau untuk ikan narkoba, mungkin rehabilitasi. Asal kita tahu kalau kita berkunjung ke lapas yang memang di situ over capacity, itu nggak layak. Mereka yang hidup itu disebut manusia. Oke. Mereka itu duduk berderet seperti kalau ini seperti ikan pindang. Jadi sebenarnya karena kita beralasan selalu pada anggaran, ya tentu kita nggak bisa memberikan solusinya. Negara ini nggak cukup. Maka harus ada grand design baru. Itu yang saya sebut, dan itu juga sering disebut oleh Kementerian Hukum dan HAM, apa yang disebut dengan justice system, restoratif justice system, agar polisi, kejaksaan, hakim itu duduk. Karena apa? Karena ini kalau tidak bisa, maka tiap tahun itu peningkatan angka kriminalitas makin terus tinggi. Sekalipun menambah ruang-ruang penjara tidak menutupi. Kenapa? Sekalipun menambah ruang penjara tetap tidak akan bisa mengatasi persoalan overcapacity ini. Antara laju peningkatan jumlah narapidana dengan kemampuan negara untuk menyiapkan lapas atau penjara itu jauh. Oke. Baik. Makanya menurut saya hari ini saja sebenarnya kita overstay-nya sudah lebih dari 50%. Nah, apalagi yang terbanyak itu justru lapas narkoba. Yang semestinya narkoba ini juga ada proses rehabilitasi. Nah, rehabilitasi sosial juga nggak ada. Nah, inilah yang kemudian makin membuat para narapidana ini tidak seperti manusia. Padahal tujuan memasyarakatnya itu memanusiakan. Oke, baik. Pak Ali, restoratif menjadikan dia manusia seutuhnya, itu Anda sepakat, Pak Ali? Sadar atas kesalahannya, tidak mengulangi, dan bisa diterima masyarakat. Betul, oke baik. Saya ke Pak Ali. Justru yang sering kali terjadi karena banyaknya masalah, itu justru lapas menimbulkan masalah baru. Contoh kebakaran, ada pabrik sabu di dalam lapas. Baik. Justru menjadi rekrutmen
kriminalitas terorisme dan segala baru. macam. Oke, baik. Itu kan seringkali kita lihat, Ya, kerusuhan di lapas. Baik, Pak Jazilul, saya ke Pak Ali dulu. Pak Ali, Anda sepakat dengan restoratif justice system ini supaya kemudian tetap berkeadilan, orang jahat harus dihukum, tidak kemudian dibebaskan hanya alasan dengan over capacity? Ya, kita tahu ya, jadi orang yang kualitas seperti apa yang harus dihukum. Saya sepakat dengan Pak Jazilul tadi, bahwa kami sendiri ada 3 konsep. 3 konsep dari CDS sendiri pernah membuat riset, ada 3 hal yang kemudian bisa diambil langkah bagi narapidana yang sudah ada di dalam. Saran kami pertama adalah narapidana pendek, ya, untuk kasus untuk hukuman 1 atau 2 tahun ya keluarkanlah. Ya, dan dengan skema asimilasi dan integrasi. Oke. Yang kedua, narkoba pengguna, bukan narkoba bandar ya, narkoba pengguna itu kan korbannya diri sendiri. Rehabilitasi aja, jangan taruh di dalam. Ya. Dan kita juga harus jujur, kadang-kadang di dalam putusan hakim kita lihat semuanya dikualifikasikan sebagai bandar. Ya. Ini karena struktur dari undang-undang narkotika kita yang dengan berapa gram saja orang bisa jadi bandar, dan itu diputus jadi bandar. Ya, kemudian kualifikasinya menjadi bandar, padahal juga tidak sebenarnya jadi bandar karena dia pengguna gitu. Ya. Jadi kedua konteks ini kita bisa maksimalkan, maka kita bisa memaksimalkan ruang yang ada dalam penjara untuk lebih lega gitu. Untuk Kita lebih tahu, memanusiakan para warga Mas, binaan dalam, begitu ya? satu orang napi dalam setahun negara harus mengeluarkan 12.300.000 sekian. Baik, oke. Untuk satu orang 12 juta. Ya. Dengan 12 juta itu dikali 200 napi sekarang bisa dihitung berapa negara mengeluarkan biaya pada mereka yang sudah berbuat kerugian bagi negara. Nah ini Baik. jadi menurut saya tidak efektif. Jadi kita harus menggunakan langkah yang lebih strategis. Baik, Pak Ali, Pak Jazilul, kita tunggu aturannya supaya kemudian ini tidak terulang lagi. Terima kasih. Ya.